Yes, akhirnya bisa juga nih coba Genshin Impact di handphone model jadul kayak gini. Nontonnya sampai habis ya, biar paham dan nggak salah paham. Yo, halo. Kali ini saya mau main game lagi di handphone yang punya tampang jadul tapi canggih, yang sebelumnya udah di unboxing, yaitu Andromax Prime. Jadi handphone ini merupakan smart feature phone alias handphone biasa atau jadul tapi punya fitur layaknya smartphone. Harganya juga terjangkau, ini saya beli kondisi baru, stok lama, cuma 350.000. Kalau bekas mungkin sekitar 100-200 ribuan. Untuk speknya, pakai ARM Cortex A7 dual core 1,25 GHz, 32 bit dengan RAM 512 MB dan memori internal 4 GB. Layarnya ini 240x320, bukan touchscreen ya. GPU-nya Mali 400 MP, pakai OS motor Droid, yaitu OS Android yang dikostumisasi supaya lebih ringan. Base-nya ini pakai Android KitKat API 19. Walaupun pakai Android, tapi bawaannya nggak bisa install aplikasi Android lainnya, selain yang udah kepasang. Ya, kayak dikunci gitulah. Nah, biar bisa install aplikasi atau game Android, kita oprek dulu handphonenya, minimal di root. Dan ini posisinya, handphone saya udah di root. Bahkan saya juga udah coba pakai custom ROM dengan base Android 6. Gokil kan? Bisa up ke Android Marshmallow. Mana nih yang suka request atau nanyain tentang Genshin Impact? Sekarang bisa terjawab. Ya udah bang, gas lah, coba main gamenya. Siap! Oke, jadi saya coba game-game Android dengan install file APK-nya. Satu-satu ya, jadi kalau udah selesai, langsung uninstall. Biar nggak kebebanan sama game yang lain. Dan ini masih di ROM bawaannya, dengan base Android KitKat. Yang pertama, saya coba main game Ninja Saga. Itu bisa diinstal, sebelum dibuka, saya setting untuk aktifkan mouse control-nya. Habis itu, dibuka gamenya bisa. Datanya terbaca, nggak ada masalah, bisa dimainin, cuma ya capek gerakin kursornya, nggak semudah sentuh-sentuh. Terus untuk keypadnya ini, nggak bisa dipencet bersamaan, atau sekaligus dua gitu. Jadi buat drag atau seret itu nggak bisa, walau pakai cara kayak di Evercoast i2. Ini jadi tambah nyusahin. By the way, ada yang tahu atau masih inget sama game Ninja Saga ini yang sempat booming di Facebook? Dulu seru banget ya, zaman-zamannya baru punya Facebook dan mainnya di warnet. Sekarang nggak tahu dah kabarnya gimana. Untuk Ninja Saga Android ini juga yang versi lama, bukan yang baru. Lanjut, saya coba main game GTA San Andreas. Saya pakai yang light aja, biar ringan, dan biasalah, petani. Itu gamenya bisa diinstal, datanya udah saya taruh di folder Android Data. Oh iya, info aja nih, kalau GTA Mod atau yang light semacamnya, itu ditaruhnya di folder Data. Tapi kalau yang ori, maksudnya yang nggak di mod, itu di folder OBB. Terus karena sebelumnya ada masalah di keypad, saya jadi kepikiran nih, pakai controller atau gamepad. Ini saya pakai gamepad IPEGA yang pernah saya bahas sebelumnya ya. Dan ternyata handphone ini bisa pakai gamepad dengan koneksi Bluetooth-nya. Oke, mantep nih. Saya coba buka gamenya, ternyata bisa. Support gamepad juga. Loadingnya juga cukup lancar ya. Terus bisa dimainin. Saya pakai settingan grafik low, ternyata masih tergolong lancar loh. Bukan cuma karena bisa dimainin ya, tapi aneh aja gitu. Di handphone kayak gini, layar sekecil ini, main game GTA. Pakai gamepad lagi. Terbaik emang. GG. Nice. Oke, masih banyak yang perlu dicoba nih. Lanjut, saya coba main game Minecraft Pocket Edition. Diinstal ternyata bisa. Dan dibuka juga bisa. Ini saya tetap pakai gamepad ya, soalnya Minecraft support. Saya matiin juga nih untuk efek-efek yang bisa ngeberatin. Loading agak tersendat-sendat, kadang not respon, tapi ya sabar aja. Saya coba main, bisa juga. Pas main walau agak-agak frame drop gitu, tapi kalau menurut saya masih termasuk bisa dimainin lah. Cuma jangan ledakin TNT sampai ribuan juga. Ini saya sedikit aja langsung nge-freeze ya.
Nah, yang udah dicoba itu setidaknya bisa masuk ke permainannya. Gimana kalau game yang lebih berat? Oke, saya coba PUBG Mobile. Itu masih bisa diinstal, terus saya coba buka, ternyata bisa. Langsung muncul tuh. Terus minta update, untungnya kecil. Setelah diupdate, itu gamenya minta restart. Saya buka lagi. Pas loading itu lumayan lama, tapi bisa masuk ke tampilan login. Nah, pas saya mau masuk, muncul tuh peringatan kalau perangkat ini nggak didukung. Hadeh, di PHP-in lagi nih. Dan seperti biasa nih, saingannya juga perlu dicoba, yaitu Free Fire. Diinstal bisa, dibuka juga masih bisa, muncul tuh logo Garena. Ditunggu-tunggu, muncul error. Katanya nggak bisa download karena resource-nya nggak bisa ditemukan. Bisa gini ya? Padahal koneksi internet lancar kok, nggak ada masalah. Tapi ya udahlah, setidaknya nggak download dulu, terus error, kayak yang udah-udah. Nggak ketinggalan, coba main game Mobile Legends. Ini bisa diinstal, dibuka juga bisa, loading pertama masih cukup lancar. Habis itu muncul peringatan tidak bisa memutar video. Tapi ini masih bisa lanjut sih. Terus masuk loading kedua, pas mau bikin nama, itu lagi-lagi nggak bisa dipencet tombol manapun. Tapi saya masih penasaran nih, saya coba lagi pakai gamepad. Ternyata sama aja, nggak ada yang bisa dipencet. Jadi nggak bisa masuk ke dalam gamenya. Yah, gini lagi. Gimana? Masih mau lanjut? Hojur, Bung! Siap! Oke, jadi sekarang posisinya pakai custom ROM dengan base Android 6 atau Marshmallow buat coba game yang memerlukan minimal Android di atas KitKat. Yang pertama, saya coba game Among Us. Itu bisa diinstal dan dibuka juga bisa. Muncul tuh splash screen-nya. Abis itu malah force close alias keluar sendiri. Jadi memang nggak bisa masuk ke permainannya. Oke lanjut, ini yang banyak ditanya-tanya dan di-request sama penonton yang budiman, yaitu Genshin Impact. Mari kita coba langsung install gamenya. Proses installnya ini lumayan lama ya. Udah nunggu lama, ujung-ujungnya malah nggak bisa diinstal. Udah seneng-seneng, malah nggak bisa diinstal sama sekali. Padahal ini posisi memori internalnya masih cukup ya, kalau buat install aja. Ada sekitar 2 GB. Ya sebenarnya kalaupun bisa terinstall, itu kan pas mau main perlu download resource lagi, sampai sekitar 8 GB-an. Dan pastinya nggak cukup, dan ujung-ujungnya nggak bisa dimainin juga. Tapi setidaknya bisa terjawab sedikit lah kalau Genshin Impact sama sekali nggak bisa diinstal di handphone ini. Oke, jangan sedih, lanjut ya. Saya balikin ke ROM bawaannya, karena di custom ROM base Android 6 ini ada bug di Bluetooth-nya, jadi nggak bisa pakai gamepad. Ya udah, saya balik lagi ke ROM bawaannya yang base Android 4.4.4 KitKat buat coba main pakai emulator dengan gamepad. Yang pertama, saya coba main game PS1 dan ternyata bisa diinstal dan dibuka. Terus pas main masih cukup lancar, terutama game yang saya coba, yaitu Crash Bandicoot dan NASCAR Rumble. Terus saya coba main Game Boy, pakai emulator Made Boy. Itu seperti biasa, masih lancar jaya, no kendala. Karena memang ringan juga ya. Nah, saya coba nih yang agak berat, main game PSP dengan emulator PPSS-PP. Hasilnya, emulatornya bisa diinstal dan dibuka. Saya setting juga biar nggak terlalu berat. Ketika buat main game yang termasuknya ringan, itu bisa. Tapi masih kerasa nge-lag. Kalau saya sih kurang nyaman ya. Sebenarnya, kalau dari spek, Andromax Prime ini nggak jauh beda sama Evercost i2. Paling yang beda baterainya yang lebih besar, terus chipsetnya agak sedikit di bawah. Dalam penggunaan sih nggak begitu signifikan. Yang paling kerasa itu jaringannya. Kalau Andromax Prime ini di-lock SmartFriend. Kalaupun bisa unlock, itu cuma bisa Telkomsel dengan frekuensi band tertentu, 2300 MHz.
Kelebihannya, Andromax Prime ini komunitas grupnya lumayan dan banyak oprekannya, banyak custom ROM, trik, dan lain-lain. Jadi makin asik buat ngopreknya. Seperti biasa, handphone model kayak gini, walaupun bisa dipaksa buat main game atau jalanin aplikasi yang agak berat, handphone ini tetap bukan diperuntukkan untuk yang seperti itu. Menurut saya, handphone ini lebih cocok buat sekedar komunikasi dasar. Bonus bisa WhatsApp, bisa buat modem juga, atau buat eksperimen dan koleksi gitu juga keren ya, soalnya unik. Oke, jadi itulah pembahasan main game di Andromax Prime. Handphone dengan tampang jadul, tapi isinya mantul atau canggih ya. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.